Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya? Loh, kok tidak seperti menjawab salam tadi? Tadi salamnya semangat kok. Alhamdulillah. Kok terus gitu gimana? Masih ngantuk? Pagi-pagi. Ya ini karena salamnya orang pesisir jadi banter ya. Jadi jangan kaget ya. Wah lah kok ora kaya wong Solo. Nah, kalau jenengan saya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo melu to, glembek to. Beda kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salamnya pesisir. Rumahnya di pinggir pantai, anginnya bertiup kencang, ya. Terbiasa dengan karena belah ya. Belah itu orang yang berada di pesisir itu kalau orang teman saya bilang belah. Orang belah, orang yang pekerjaannya di laut. Ya. Makanya kan tidak bisa, nelayan itu kayak bisa suruh ngomong, itu tidak bisa. Monggo, naik kula mboten, ini Solo, monggo. Naik kula mboten, monggo Pak. Ngoten. Beda nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat nggih. Sudah mantap dengan ilmunya? Insya Allah di mana-mana kalau ada tambahan-tambahan ilmu Ibu, Bapak yang tidak nyun sewu, yang tidak membayar, datanglah untuk menambah-nambah pengetahuan. Karena apa? Karena haji kita ini haji yang pertama dan terakhir. Nggih? Sadari itu. Jadi kita harus betul-betul berangkat haji ini dengan bekal yang mantap, ilmu yang mantap supaya apa? Nanti kita tidak kecewa kalau kondur ndek biyen aku kok rak ngene, ndek biyen kok rak ngene, begitu ya. Jadi di mana-mana yang ada itu untuk bisa perbandingan. Nanti didiskusikan kok ning kono ngene, kok ning kene ngene, itu didiskusikan bagaimana. Itu nggih. Supaya apa? Supaya mantap. Pengen toh Pak, Ibu hajinya mabrur? Alhamdulillah semuanya kepengen haji mabrur. Haji mabrur itu apa toh kok jenengan ingin banget? Luar biasa ya. Jadi ada peningkatan setelah haji. Dan bukan itu aja, endingnya apa? Al-hajju mabruro laisa lahu jaza'u ilal jannah. Sopo sing ora kepengin ning surga? Itu ya. Haji yang mabrur itu tiada lain balasannya kecuali jannah. Nah, sekarang kita berangkat haji selama 40 hari itu kita berlatih sekolah. Kita sekolah, lulus atau tidak, naik atau tidak. Itu ketentuannya tanyakan pada diri sendiri. Itba biqolbah. Sudahkah seperti tadi? Sebelum dan sesudah itu ada satu peningkatan. Itu. Jadi haji itu bukan sekedar hanya 40 hari. Justru yang berat itu di akhirnya. Menjaga sampai hayat kita habis. Itulah kalau kita bisa menjaga haji kita, maka insya Allah laisa lahu jaza'u ilal jannah bila kita meninggal dunia. Rumah kita nanti ada di sana, ya. Rumah kita di mana? Enggak di dunia. Di mana rumah kita? Sekarang di dunia. Jadi rumah kita ada di mana? Akhirat. Kita ini orang yang sedang boro. Iya betul. Boro, bepergian. Dan kita nanti akan kembali ke rumah kita kembali. Maaf, kalau kita ini berpergian, ingat tetangga, tukok ke oleh-oleh. Nah, apakah oleh-oleh yang akan bawa kita untuk ke sana nanti? Itu harus kita pikirkan dari sekarang. Kita ini sudah sama-sama saya lihat nggak ada yang muda lagi.
Muda itu keploke sekali. Nah, ini umur berapa? 40 tahun. Iyalah, ada orang manggil saya. Bumi, langsung melengak. Iya, aku Cik Ayu. Iya manggil gitu. Tapi kalau sudah 50, manggilnya enggak sekali aja, tapi bumi, lagi melengak. Soalnya apa? Budek dikit. Iyalah. Lah nanti kalau sudah 60 kayak kita ini, cewek maghrib, cowok wis cowok maghrib. Maghrib sudah hampir angslop. Sebentar lagi ngisa. Sebentar lagi apa? Tedong. Tidurlah. Pulanglah. Itu keploke wis telu. Nek diundang raiso. 2, 3 itu sampai 3. Bumi. Lagi melengak. Iya, wis apa? Budeke wis banyak. Nggih mboten? Nah, inilah kita sama-sama sudah cinta, tapi ini Bapak ini harus kita syukuri nikmat yang Allah berikan luar biasa. Kalau panjenengan sampai betul-betul berangkat Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini adalah satu nikmat karunia Allah yang luar biasa bagi panjenengan semua. Makanya tolong kalau materi sudah didapatkan, ini ada beberapa yang betul-betul jangan sampai niat yang dari awal wa atimul hajja wal umrah lillah itu ternodai. Supaya apa? Kondur itu nanti insya Allah. Terus dikatakan mudah-mudahan mabrur lah itu. Amin sepanjang hayat. Tambahi gitu. Mudah-mudahan bisa menjaga sampai hari terindah untuk kita, yaitu hari yaumul saat kita diambil nafas kita. Itu hari terindah. Hari terindah yang terakhir. Hari terindah pertama apa? Hah? Apa? Hari pertama terindah apa? Nganten anyar. Itu hari terindah. Pasangan wis ketok wis sembuh wis. Sing wedok yo ayu, sing lanang yo gandeng wis pol sak pole padha. Ya kan begitu kan? Ya toh? Yang dulu halal, yang dulu haram jadi halal, Masya Allah luar biasa. Lihat biar nek kuncian mumpet-mumpet, wedi nek diseneni karo bapak ibu. Sekarang enggak. Kalau sudah menikah, orang mlebu kamar, ibu malah bingung. Orang mlebu kamar ini ngopo? Lah, inilah hari terindah. Nanti hari terindah di terakhir kita adalah kita insya Allah husnul. Insya Allah mudah-mudahan berakhir kita dengan La ilaha illallah. Gitu loh. Kayak di TV. Tapi ya TV kan belum tentu kita bisa ya. Makanya itulah Bapak sekalian. Kalau apa dengan itu? Mangkana fi akhiri kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah kalau lisan tidak pernah untuk berzikir, ya enggak bisa. Ya. Nah jadi ini adalah satu nikmat yang terbesar bagi panjenengan semua. Betul, syukuri Bapak Ibu sekalian, syukuri nikmat ini, betul, karena ini adalah nikmat yang terbesar. Dan yang penting lagi kita ke sana itu, Masya Allah, kita bisa berziarah langsung kepada uswah kita, yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok ibu di sana, bapak di sana, sholawatnya langsung dijawab oleh Rasulullah. Itu loh. Kita tahu bahwa Rasulullah itu nanti yang akan bisa membantu kita tatkala kita semua dalam keadaan mencari jalan di mana itu surga dan neraka. Itulah syafaatnya Rasulullah. Makanya kita harapkan nanti kalau di sana Bapak Ibu sekalian di Masjid Nabawi banyaklah untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu ada di sana. Dengan membanyakkan kita membaca sholawat itu, kita berharap mudah-mudahan besok aku akan menerima syafaat Rasulullah. Allahumma. Nah, itu yang kita cari, ya. Siapa lagi di sana sekarang masih berpikir dengan pasangannya, anaknya. Tapi kalau sudah di sana nggak ada gunanya lagi. Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya hanya syafaat-syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya Quran yang bisa membantu kita.
Makanya nanti Bapak Ibu sekalian kalau banyak di Masjid Nabawi nggih, belilah konter yang murah-murahan itu, ditarget saya sehari harus bisa sholawat 5.000. Ben mulutnya tidak kemana-mana itu. Di samping itu harapan kita adalah kita nanti akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Kepingin enggak kira-kira? Pengen ya Rasulullah memberikan kepada kita secangkir air dari telaga Kausar. Kita tidak akan haus. Nah inilah yang kita harapkan. Kemudian Rasulullah pemegang kuncinya surga, maka kita akan ditolong oleh Rasulullah, dipanggil untuk bisa masuk di situ. Harapan kita cuma itu. Ya toh? Apa sudah pede semua amalan ini mesti diterima oleh Allah? Belum kan? Iyalah, kadang-kadang pamer. Tahajud. Sing iso ngrungokke sapa to nek mak plenting ngono ki. Alarm rung, enggak bisa denger kok plenting. Ya monggo, tapi kalau orang tua kepada anak wajib itu supaya anak tahu inilah perjuangan orang tua saya dalam membesarkan diriku. Dia bangun malam, itu dia minta kepada Allah, mudah-mudahan aku menjadi anak yang soleh. Bukan sedikit-sedikit, rob. Orang mangsane wis sayu dhewe apa? Wis ganteng dhewe apa? Gitu loh. Yang hal yang demikian itu jangan semua perbuatan kita itu dengan seperti itu. Merusak Ibu. Betul Bapak. Jadi besok di sana jangan gitu. Selfie dikirim ke. Selfie kirim ke. Lah. Statusnya rubah. Lah belum tentu. Karena banyak ada hadis mengatakan dok, orang itu setelah melaksanakan sholat ada yang dapat 1/10, 1/20, 1/30. Karena dalam sholat itu ada rusaknya. Apakah kita tidak begitu dengan kita begini bergaya? Loh, setan gepeng itu medeni Bu. Betul. Makanya wa atimul hajja wal umrah lillah. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu merusak diri kita. Pamer amal, pamer rai. Apa enggak dosa? Ini nanti saya pelajarkan di sini. Apa enggak dosa? Dan sekarang kalau misalnya kita selfie dibuka orang laki-laki, matanya dia berzina, sing dosa sapa? Yang dosa siapa? Iya, nanti di sini ada Ibu pelajaran saya. Makanya hati-hati dengan musuh kita sekarang itu bukan orang lain, tapi musuh kita adalah setan gepeng. Tahu? Tahu? Nah iya, itu yang membuat segala-galanya. Betul Ibu, rusak amal dari situ. Gitu. Makanya hati-hati. Ini kan kecil Bu. Iya toh Pak, kecil kan? Tapi itu dampaknya luar biasa. Ya, makanya nyun sewu. Yang seperti itu mulai sekaranglah dihindarkan. Jangan kita membuat orang lain itu bisa berzinah mata karena pekerjaan kita. Karena kelakuan kita yang kita selalu pamer-pamer. Lah rumangsane wis umur swidak apa ya terus kaya umur 17 apa? Raine wis di salon ping bolak-balik ya tetep peot. Lah wis wancine kok. Umur umatku tidak jauh dari umurku. Berapa? 60 sampai 70. Ringnya kan seperti itu. Lah nek 60 kelakuane jek kok 40. Bocah umur 40, capek deh. Betul. Makanya inilah Bu, siapkan dari sekarang nanti ya. Ini insya Allah calon orang soleh solehah. Ya. Kemudian nanti siapkan Ibu. Nanti ada satu saat yang kita butuhkan. Di mana saat kita membujur kaku, hanya 40 ini yang berharga bagi kita. Syukur karo lebih. Apa itu? Yang nyolatkan. Makanya besok di sana habis sholat wajib, jangan terus kesusu sholat rawatib. Ba'diyahnya nunggu dulu sholat mayit. Coba Bapak tidak berbahagia kalau kita disolatkan sebegitu banyak orang. Minimal 40 saja sudah bisa. Doa yang diampun nama saya yang mati. Allahumma firlaha. Karena mayitnya saya. Ya toh? Itu Allah kok ampuni. Coba. Itu kalau 40 sing nyolatke. Kalau 100 menjadi syafaat. Lah coba. Kalau kita tidak bersiap dari sekarang. Ngumpul orang-orang yang soleh. Aduh. Rugilah kita. Betul.
Makanya siapkan minimal duwe konco 50 sing konco dunia akhirat. Supaya tatkala kita membujur kaku, itulah manfaatnya temanku. Insya Allah nanti surga golei, dia masuk duluan, ibu masuk duluan, cari saya. Ya Allah, Bu Umi dulu saya pernah dapatkan cerita ini loh. Kok di mana di surga saya cari tidak ada. Allah sedang iku lho ning kono. Ngerti rak ki lho ning gone neraka, mergane apa? Jarkoni iso ujan ra iso nglakoni. Nah, kuwi. Iya. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Berarti Bu seperti saya ini. Amat murka di sisi Allah. Kenapa engkau mengatakan yang tidak engkau kerjakan? Berat Ibu. Nah ini di sini. Kuwi ning kono, jikuen. Bahasa Jawa ya, ambillah. Jenengan bisa mengangkat saya dari neraka. Itu teman dunia akhirat begitu ya. Siap ya Bu ya? Bapak siap ya? Ya? Iyalah, kita ini sudah 60 loh ya. Ringnya udah di sini loh Pak. Bentar lagi kita ini. Ya, inilah jadi kepergian kita ini betul-betul Bapak Ibu sekalian rahmat yang luar biasa karena kita betul-betul nanti akan berjajar dengan Rasulullah di rumahnya. Masya Allah luar biasa Bu. Jadi saya kepengen banget kayak gini nih kalau saya udah ngadepi kayak gini, aduh rasanya pengen banget. Saya udah tidak bisa lagi, tidak bisa daftar. Ya, saya tidak pernah jadi TKHD, belum pernah. TKHI juga belum pernah ya. Cuma berangkat sendiri. Tapi Allah berikan. Bukan saya riak enggak. Allah berikan kami nikmat yang luar biasa. Ya itu saya 25 kali Bu. Bapak. Jadi saya itu mudengnya gini loh. Setiap apa kemudian saya itu bergabung dengan kepentingan haji seperti ini. Itu udah mulai tahun 2002. Karena saya melihat bahwa haji yang pertama saya banyak sekali kesalahan yang kami buat. Yang mana kami ini kurang tahu ilmu. Makanya tadi saya anjurkan. Padahal saya sudah ngaji di tempat Pak Nahar. Saya sudah ngaji di tempat Pak Selamat Iskandar. Saya sudah ngaji di masjid gede. Masih saja. Banyak kesalahan-kesalahan yang kami buat. Makanya saya minta pada Allah, ya Allah tolong izinkan aku untuk kembali untuk memperbaiki. Betul Ibu. Diberikan oleh Allah 5 tahun kemudian saya berangkat lagi. Begitupun masih ada salah. Astagfirullahaladzim. Setelah saya pulang 2002 itu Bu, saya bersemangat. Saya aktif mendirikan satu KBIH bersama dengan suami saya. Ya, kita bersama bertiga mendirikan satu KBIH. Disitulah saya bisa mengembangkan ilmu-ilmu saya sampai akhirnya dalam kurun perjalanan itu setiap pulang kalau ketemu saya nangis-nangis. Ya Allah, bener tuh. Lah tenang toh. Sing jotaan oke. Jotaan loh, boten bapak, boten ibu tok, bapak nggih jotaan. Itu saya begitu. Iya Bu, mungkin di sini jenengan mendengar saya begini, apa iya toh, nanti coba rasakan sendiri. Betul. Di situ akhirnya saya menyusunlah ini, itu berkat karena apa? Ada masalah terus dalam perhajian. Yang kadang-kadang itu yang tidak kita pikirkan sebelumnya ya. Oleh karena itu Bu, saya ingin melengkapi satu kesempurnaan ilmu penjenengan. Mudah-mudahan ini menjadi wacana yang terbaik untuk penjenengan. Sehingga betul-betul ingat, saya haji ini haji yang pertama dan terakhir. Tidak bisa seperti saya. Kalau mau daftar lagi 10 tahun kemudian nunggu lagi. Entah kapan bisanya. Di situ ya. Makanya ini saya tularkan ilmu ini. Saya menginginkan kepergian ini adalah kepergian yang paling puas. Ya, puas ilmunya yang sudah diketahui dan insya Allah menghantarkan untuk kemakmuran. Itu. Ini ya, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Saya susun berdasarkan itu materi ini. Next kita lihat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus kita siapkan dari sekarang ini adalah persiapan mental kita. Kalau kemarin nggak dibahas seperti itu, ilmunya cuma gini. Ini yang saya katakan. Persiapan mental kita ini yang harus kita persiapkan sedini mungkin. Ya, kita lihat. Persiapan mental ini, mohon maaf, sudah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu diturunkan tidak ada lain adalah untuk memperbaiki akhlak, menjadi suri tauladan. Nah ini yang harus betul-betul menjadi suri tauladan. Siapa ini? Bagi orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah, yang mengharap kasih sayangnya Allah, ya, dan percaya dia pada hari akhir. Ya, ini untuk rukun Islamnya, ya ini. Jadi ini yang terpenting adalah uswatun hasanah. Ini yang harus kita persiapkan, ya. Lah uswatun hasanah ini yang bagaimana? Next. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ini loh, hadisnya sahih loh, Bukhari Muslim. Lah untuk menyempurnakan akhlak, nanti untuk orang-orang Asia Tenggara, karena kita sudah berhaji, itu seringkali kita dipanggil dengan Bu Kaji, Pak Kaji, ora hajah sama haji ndak, yus kaji podo kaji. Nah di sini, ini adalah satu gelar yang kita sandang setelah kita pulang dari sana. Siapkah kita ini menjadi seperti tauladan yang Rasulullah berikan? Ini, ya. Jangan-jangan nanti sudah haji, mohon maaf, ning pasar sing dodol kates yo wong tua banget. Pinten Mbah? Kalih dosa. Ini Bu Pak nyengir 20 larang men Mbah 10 lho, nganggo ngono lho Pak. Betul mboten? Kathah mboten ning ngoten niku. Lah ngoten lho sing kula maksud. Ya sepulang nanti tolonglah belajarlah dari sekarang. Ya wong jenenge wong tua, seandainya itu cuma bisa dapat 15.000, ya toh? Ya sudah sing 5.000 niatkan sedekah selesai. Gitu. Ini terutama makanya kenapa tekanannya banyak kepada ibu-ibu. Tapi bapak tidak ada salahnya ngelekke, dijawel bokonge. Nek orang Arab dijawel bokonge marah, ya toh? Bojone jawel bokonge, Bu. Oh, tak mudeng dek. Nek ngenyang ojo banget. Ojo gawene nglarani atine wong liya. 20.000 dinyang 10.000 maro. Kalau dia tidak berkenan, gelo atine. Kalau ndak mau ya bilang, "Mbah, pase pira to Mbah nek aku iso tak tuku nek ora ya wis ya." Selesai, nggak nyakitkan hati gitu loh. Ini. Jadi nyun sewu, semuanya, setiap apapun yang kita laksanakan setelah kita pulang dari haji, maka itu akan menjadi sorotan. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, wis kaji, nganggo kudung, prasmanan jagong, ya toh? Nyun sewu. Nenek, iki piringe digawa. Astane sing ngene. Ngadeg sis. Pripun ngoten niku? Tidakkah dalam tuntunan Rasulullah memberikan contoh kepada kita, makan itu duduk, makan dengan tangan kanan. Pripun niku ngoten niku? Mesti tanggane nek ngerti, ya ngomong ngene. Ya iya ya, wis kaji barang. Kok yo mangane nganggo ngadeg? Tangannya kiwo sisan. Nah ini nyun sewu. Ya nggih kan begitu. Orang yang teman kita yang ngaji, yang sering ngaji, akhirnya dia mengatakan seperti itu. Makanya hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan doa minum air zam-zam coba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Loh. Minum air zam-zam ini masuri balakum. Tergantung apa yang ada kenyataan dalam dirimu. Dia kalau tidak engkau menjadikan apa-apa, maka air itu dia bermuatan mineral yang tinggi. Karena saya baca di buku Power of Water, karangannya wong Jepang. Tapi tak kembalikan kepada contohnya Rasulullah pernah minta diobati, diwacake Fatihahnya. Loh itu. Jadi air, kenapa air zam-zam seperti itu? Karena dia mendengarkan orang yang terus dia bersolawat, dia beristighfar, makanya di situ mineralnya tinggi.
Masuri balakumnya, kalau engkau akan menyengajakan itu sebagai obat, wasifaan mingkuli da'en wasakomen, maka itulah menjadi obat. Yang jelas kalau kita berdoa gitu, yang paling penting apa? Ojo nganti di usia kita tua nanti, apa? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, pikun. Itu. Dan sakit yang sedang kita derita. Flu, ya sudah minum itu. Itu. Ya. Ini air zam-zam. Makanya kenapa kaitannya itu? Setelah haji, banyak-banyaklah untuk ngaji. Bahasa saya begitu. Menuntut ilmu. Agar pulang nanti setelah kita berhaji, ada peningkatan ibadah. Itu sesuai di dalam kemasan doa minum air zam-zam loh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini. Kita ini jangan sampai seperti itu. Podo Bapak ya. Kaji jimat. Iya Pak. Berkaji kumat. Iya. Kumat apa nih Pak? Kumat edane lo ya. Edan itu bukan berarti mesti edan kaya orang, enggak. Edan itu artinya kita lupa segalanya. Itu maksud saya begitu ya. Jadi ojo gitu berkaji neng kumat malahan. Berkaji neng kalau ada perempuan malah padahal saya katakan nek kaji iki ngene, kaya jaran, kayak kuda ditutup ini, lempeng, pedih kalau kena, takut kalau kena dam. Kan begitu. Tapi bar diumbar. Jangan ya Pak ya. Elek ya Pak ya. Jelek ya Pak ya. Jangan jimat berkaji kumat. No way. Nah gitu. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Sama kok nanti. Jangan dikira lho Bu, jangan ngemplungi kayak gitu itu. Kok nek ning pengajian biasa apa sebelah gak ngelirik. Berkaji yuk. Pati murah nggo pedang. Sing dilebokke. Nyewu. Itu tuh temennya ngelirik loh. Berkaji kok pati murah nggo pedang. Masya Allah. Ya kadang-kadang kan ya namanya orang usil. Ya toh. Namanya orang usil lah kelasnya 1000 ya wes lah ya. Tapi itu pasti digandengkan. Wes kaji barang kok jeguri meng. Nah ya padahal suguhane nasi. Nasi itu berapa? 10.000. Isine meng 1000. Kaji loh ini. Ya, kaji loh. Lah ini loh kayak gitu tuh dilihat. Makanya mulai sekarang ayolah. Bisa belajar berbagi supaya apa? Pulang kita nanti bisa menjadi apa? Khairukum anfa'ahum linnas. Sebaik-baik di antaramu semua adalah orang yang peduli dengan manusia. Wah, itu bagaimana, Bu? Angel, Pak. Betul. Inilah yang harus kita pegang. Ya. Jangan mandek di sini saja, tapi kita harus lebih dan lebih. Nah, ini makanya persiapkan dari sekarang gelar ini. Jangan sampai menjadi cemoohan orang lain. Itu baru di Indonesia, tapi karena kita ini adalah utusan dari Indonesia, ya. Maka kita juga harus bisa menjaga negara kita. Biasanya orang di sana dikatakan Indonesia bagus. Indonesia bagus. Karena misalkan di jalan, kum ya kum. Oh, nih orang Indonesia itu langsung pergi, tapi enggak begegek. Ngono ya ada. Megelke sing noto askare itu loh, pegelke kayak gitu. Nah, ini kalau makanya Indonesia suka bilang Indonesia bagus. Indonesia bagus, maka jangan cederai. Ya, ini masalah politik rasa tak gagas. Ini pokoknya masalah peribadahan ya. Nah ini Indonesia. Jadi sebagai khalifah di muka bumi ini umumnya khalifah Indonesia, maka jagalah juga dengan orang-orang namanya dengan bangsa Indonesia yang bagus gitu. Orang sana ngomongnya begitu, Indonesia bagus gitu. Ya, next lanjut. Setelah kita. Kemudian yang kedua, jihadnya perempuan adalah melaksanakan ibadah haji. Tahu Bu kalau jenengan jihad? Tahu enggak? Hah? Tahu kalau akan jihad?
Ini jihad loh Bu jenengan. Jihadnya wanita adalah menunaikan ibadah haji. Jadi keberangkatan jenengan ini nanti itu adalah berangkat untuk berjihad. Nah saya tanya, jihadnya onone mati apa urip? Mati. Bisa hidup? Bisa mati. Siap mati? Gak ada yang ngomong, gak ada yang berani. Takut? Takut? Iya. Loh ya sama lah ya. Enggak tapi belum siap ya sama lah. Iya. Takut ya kan bapaknya kawin lagi ya. Rasa mikir gitu. Gak apa-apa Bu. Ini nanti pergi berjihad mati. Masya Allah surga. Goodbye my love. Surga lah tempatnya. Gak usah takut. Ya. Tapi jangan bunuh diri mati nang kono. Salah. Ya tapi ini takdir Ibu. Gak usah dipikir kayak gak apa-apa. Bapaknya kawin neh ben. Yang penting aku wis mlebu surga. Ra yo luwih penak to. Ben diopani wong liya. Gelem, Pak? Loh, Bapak seneng ini ya. Seneng loh. Ya, makanya ini persiapkan ya. Next kita lihat. Dengan jihad ini tujuannya pasti kemenangan. Enggak ada yang jihad itu tujuan yang kalah, enggak ada. Ibaratnya kita itu berjihad, kalau kita itu tidak bisa mainkan pistol, ya jangan di depan sendiri terus ngene, podo mek bunuh diri. Yo nganggo ngumpet-ngumpet, mestule yo ngumpet-ngumpet, gitu loh. Lah ini di sini. Ini karena jihad itu apa? Mati dalam pekerjaan amalan yang paling tinggi itu adalah berjihad. Karena apa? Orang yang mati di dalam jihad itu, maka dia langsung masuk surga. Lu sampai meninggal aja tidak dimandikan kok. Langsung dibuntel, langsung dikubur. Ini loh orang yang jihad. Jadi ini adalah amalan yang paling tinggi loh Bu. Bagi penjenengan ini. Lah nek bapak wong yo nguruni wong sing arep perang yo tentunya ya pahalanya juga besar. Tapi tidak tersebutkan karena pahala besar begitu sampai mengatakan ini. Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang paling cerdas. Berpikir dia, laki-laki kalau berjihad masuknya surga. Lah terus aku itu bagaimana? Seperti itu. Maka mengatakan tanya pada Rasulullah, an Aisyah taqalat, qultu ya Rasulullah. Ini Rasulullah, bolehkah aku bertanya kepadamu ya Rasulullah? Dijawab ini, ala nisa'il jihad, adakah pekerjaan untuk perempuan berjihad seperti laki-laki? Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Tapi di sini ada embel-embelnya. La kita lafi, jadi jihadnya wanita itu tidak ada peperangan untuknya. Apa itu disebutkan al-hajju wal umroh. Iya, haji dan umroh. Siap mati? Masih tidak berani. Aduh, Masya Allah. Ini harus betul disiapkan Ibu. Ikhlaskan. Aku sedang berjihad. Andaikan aku tidak kembali, maka tidak apa-apa. Insya Allah surga menanti. Makanya nanti kalau mau berangkat, mak-mak, tanggungannya oke, kreditnya ono, ya toh? Arisannya oke, gitu loh maksud saya. Selesaikan. Jangan membebani pada saat kita akan berangkat berperang. Aku titip ya, sebulan ini aku mau pergi. Titip harus sama bulan berikutnya. Aku titip 2. Nanti kalau punya utang, jangan diem aja. Sampaikan pada saat nanti penjenengan mau berangkat. Kumpulkan anak cucu semua. Pamitlah kepada anak cucunya. Wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, ini yang ti sama yang kung mau berangkat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Anak-anakku, maafkan ayah dan bundamu, mungkin dalam mendidik kamu tidak ada kebaikannya.
Ambillah anak-anakku yang bunda dan ayahanda contohkan kepada engkau. Ambillah pelajaran-pelajaran yang baik agar bisa menjadi jariah bunda. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan bunda dan ayahandamu tatkala mendampingi, mendidikmu kurang berkenan engkau. Maafkanlah dosa-dosa ayahanda dan bundamu. Mungkin kita tidak tahu. Lisan kita menyakiti anak kita. Kita tidak tahu. Jangan merasa bahwa orang tua itu pasti betul. Enggak apa-apa. Lepaskan semuanya. Berikan wasiat. Bunda masih memiliki pinjaman di sini sekian. Tolong kalau bunda tidak kembali, tutuplah. Sampaikan. Jadi jangan diumpet ke malahan. Terus sampaikan kepada ahli waris kita. Dengan berpamitan, ya Allah ibu, Masya Allah selesai sudah beban kita. Karena haji ini pada prinsipnya adalah latihan kematian. Kita mati tidak membawa apa-apa. Kecuali amal kita. Makanya ini latihan mati ini. Kita untuk menuju keharibaan Allah. Haji itu seperti itu. Maka mari ya kita betul-betul meresapi betul makna ini. Supaya jangan nanti tangisan air mata yang selalu meleleh itu bisa menggugurkan dosa-dosamu. Ya, Masya Allah Bu. Jadi ini karena jihadnya kita yang akan berangkat haji tidak ada lain, pasti kita harus bisa menggapai kemabruran. Itulah kemenangan. Ya, jihad kita itulah kemenangan tatkala kita bisa menggapai kemabruran. Ya, next kita. Nah, untuk mencapai kemenangan ini satu caranya kita harus betul-betul memahami ilmu. Jadi ilmu tentang manasik haji ini kita itu harus betul-betul paham. Kalau tidak paham tolong diskusikan, tolong tanyakan supaya nanti di sana tidak mengalami satu hambatan-hambatan. Kalau mulus dengan sesuai dengan apa yang dengan terima, sudah dengan mantap dengan ilmunya, maka insya Allah jihad itu akan tenang. Ya, ini perlu ilmu. Makanya saya katakan dimanapun ada kajian-kajian yang semacam ini, itu tolonglah penjenengan ikuti dan mungkin juga bisa belajar dari orang-orang yang barusan kemarin datang. Karena setiap tahun itu ada satu perubahan yang terjadi di sana. Perubahannya itu apa? Mungkin tempat, mungkin kalau untuk ilmunya tidak. Jadi nanti bagaimana, kita harus bagaimana menyikapi kalau kita ini jauh, bagaimana itu semuanya itu harus kita pahamkan. Ya, ini perlu ilmu. Kemudian yang selanjutnya pada saat kita melaksanakan ibadah haji, saya katakan tadi, laisalahu jaza'u ilal jannah, ya toh. Tapi mau surga itu bukan murah harganya. Kita harus tahu ada prinsip-prinsip yang justru jenengan ini harus betul-betul pegang selama 40 hari, ya. Ini. Al-hajju asyhurum ma'lumat, ya. Faman farada fihinnal hajja wal umrah, ini tidak diperbolehkan apa? Ini surat Al-Baqarah itu Allah yang Allah yang berikan perintah. Surat Al-Baqarah 197 nanti buka. Kecuali apa ini? Ini harus kita pahamkan. Tidak ropas. Tahu ropas? Hah? Membayangkan apa Ibu? Yang dibayangkan apa Ibu? Apa ropas? Kemudian kedua, tidak jidal. Tahu jidal? Ini harus dipegang betul-betul loh apa? Berbantah-bantahan. Oke, salah satunya. Kemudian tidak fasik. Ini tidak fasik kok. Fasik itu tahu tapi tidak melaksanakan. Gitu loh Bu. Bapak. Fasik itu. Ini loh kuncinya ini. Sepele. Al-Baqarah 197 nanti buka. Jaminannya surga, tapi ini yang harus dimana? Ini yang tidak dipahami oleh para hujat. Ya, nah, sekarang saya urai satu demi satu. Kita lihat next. Ya nih, next selanjutnya.
Nah, jadi itu nanti kita urai dengan campuran di sini, ya. Tidak rofas itu tidak membayangkan, bukan itu Bu. Kaitannya tidak rofasnya itu membayangkan yang dikaitkan dengan seks. Gitu loh Bu. Makanya tadi saya bilang, kaji kuwi apike kaya nganggo kacamata kuda. Lurus, latihannya begitu, ya. Karena rofas ini terjadi nanti kita bisa melihat macam-macam. Tidak jidal itu tidak pepadon. Ya. Baik itu pepadon dengan kamarnya sendiri ataupun dengan suaminya. Ini banyak yang terjadi kendalanya kepada perempuan. Mak-mak ini karena apa? Di rumah yang cerewet siapa? Lo ngakoni dewe. Mak-mak ngoten niku lho. Ya ini karena begitu Bapak. Sama-sama coba jenengan. Maaf ya. Minum bawa energen sendiri. Minum atau kopi. Minum nanti tahu-tahu ditaruh di bawah kolong. Nah temennya kesenggol, nyenggol kakinya. Terus mama gimana? Diam kah? Marah loh. Ngomong udah marah Iya pasti ngene. Lah yo ngerti. Bar ngombe entek yo ora gelem nyingkirke. Loh. Nggih toh? Itu otomatis. Jadi mak-mak itu napa Pak? Aduh, Bapak nggak ada yang bilang, nggak ada. Ini maknya yang ngakoni, mak ini cerewet. Sampai-sampai kalau jenengan cerewet, maknya juga bisa mengatakan, wong lanang kok cerewet kaya wong wedok. Ini perempuan dia ngomong sendiri loh kayak gitu itu, masya Allah. Ini ya. Makanya ini, karena mama nanti kalau gini ya, saya kasih trik ya. Mak-mak itu turunannya siapa Bapak? Hawa, ngakoni lho Pak, Hawa lho Pak. Jenengan turunan siapa Pak? Hah? Adam. Nah, ini Adam niku mingkem napa mengo? Nah, sing jawab mboten kula lho Pak. Mingkem Pak. Lah nek mak-mak Hawa, lambene ngowoh, nyuguhi wong lanang karo nyuguhi wong wedok enak nyuguhi wong lanang. Iya Pak. Umpamanya disuguh dikit aja Pak. Wong sugih nyuguh ya mau kaya ngene tok. Pulang itu bawa bang bingkisan sambil ngomong gitu loh Pak. Iki emak. Iya, kurang Pak, disuguhi kurang. Sing ning meja dikrawuk, digawa mulih. Ki emak. Tahu Ibu kalau begitu dosa? Tahu kan? Nah, kecuali yang punya rumah. Ibu monggo diasto, kula mboten sing maem. Pun monggo diasto, itu ikhlas. Dia keluar berarti halalan thayyibah. Bisa dibawa pulang, dimakan yang thayyib. Tapi nek sing punya rumah itu diem saja, ojo ngerawuk. Dilebokke ning kresek. Ibu, betul Ibu. Barangnya itu halal, carane haram. Nanti dikasih ke putune padha mbek masukkan api neraka di perutnya. Piye nek kaya ngono kuwi? Pripun? Kata mboten ngoten niku. Watas banget napa meneh pas PKK. Kula niku ngoten lha ini lho. Ya, Bapak, Ibu kayak gitu. Ini tolong diperhatikan cara-cara seperti itu yang baiklah. Nanti begitu Bu wis kaji bareng yo. Wis mangan ngono yo entek wake walu-walu lho wis mulai sik ngerawuk. Yo ono sing batin, wis kaji bareng. Itu begitu ngangkatnya. Makanya Bapak, di sana itu nanti Ibu menjadi ujian Bapak, Bapak menjadi ujian Ibu. Enggak tahu di sana itu, disinilah Allah menguji panjenengan. Sekolahnya diuji. Munggah apa ora munggah. Makanya besok nek diajak ngerasani ya Ibu kancane kaya ngono dirasani. Lah yo wong kok ngono-ngono wis meneng wae. Gak usah disambut. Ya. Pak, nanti di suana itu Pak. Ibuke kudu dikerep digandeng. Betul Pak. Betul banyak digandeng ya Pak? Mau Pak? Bahaya loh Pak dia digandeng. Bukan hilang Pak. Di sana itu toko emas banyak. Mas. Dudang
dutingnya digandengan ra iso ngene. Cekal terus. Ya. Karena dia punya Pak, punya apa ya? Kayak wanita-wanita tuh punya pikiran sendiri bahwa emas Arab itu apik. Memang yo menten-mentenan kok mislih-mislih kuning ngono iku betul kok. Makanya pikirannya paling ora tuku cincin. Ngoten, Pak. Pikirannya ngoten niku, kenang-kenangan alasane ngoten. Kuwi janjane nggih mengen Pak. Kula critani nggih, Mas Arab ki ora apik kok. Maaf ya yang orang Arab ya. Mas Arab ora apik. Mas Jowo sing apik. Nggih mboten. Nggih lah, kalau tidak mengenali saya ini, wong pakai swetan, omongnya banter. Ya ta? Tukaran terus bendino. Lah mereka lagaknya seperti itu. Maafi. Lho ngono, ora maafi. Nek Mas Jawa, maafi, tidak ada. Kan begitu. Lah nek saya ndak, maafi. Lah gitu. Orang sana ya begitu, maafi. Lah gitu. Lah kok nek ngono mewek, nangis wae. Makanya enak Mase dhewe. Iyalah ya. Mas dhewe ki 1 kilo wis duwe. Ya toh. Nah iya beda. Saya ini soalnya pakai swetan, jadi omongane wong pesisir banter banget. Nek tidak ngerti engko dikira ya padu. Wus ngomongnya banter banget nyentai wae lah. Itu kalau tidak tahu karakternya, pun to mboten usah. Ya kecuali sing TKW untuk kono gak apa-apa karena dia sudah bersosialisasi sekian lamanya. Ngerti karaktere. Ora dadi padu. Engko nek ngomong banter sithik mewek-mewek. Aku dianu disentai. Walah. Bubar nek ngono. Pun ilangke nggih Mas Arab, Mas Jowo. Ojo iki. Mas pakai setan. Aduh ya Allah. Terus kemudian nanti Bapak kalau jenengan nanti digoda istrinya, Pak. Pak ceritani Pak yo. Mosok to kancaku ki ngene. Jenengan ngeten Pak. Adam. Ngoten mawon Pak. Adam. Saya disauri neng Adam ngoten. Aku mingkem, ndak usah Pak dipacu sebentar. Dengan apapun, pokoknya nek arep padu wis Adam ngoten mawon. Saniki ngoten dipraktekke Pak di dalem. Mas ngene Adam. Dipraktekke. Itu nggih, belajarlah biar supaya tidak jidal. Kalau jidal di hari-hari biasa tidak kena dam. Tapi kalau jidal di pasal saat penjenengan menggunakan ikhram bayar dam. Damnya yang paling ringan apa? Wingi pelajarannya. Dam yang paling ringan. Enggak, yang paling ringan. Oh, enggak loh ya. Memberi makan 6 orang miskin. Itu dam sing paling ringan. Ya, 6 orang miskin itu ojo dipadake awake dhewe, sego karo tempe, segone 2 real, tempene sereal, 3 real ndak bisa. Itu 1 kali makan sama dengan 1,5 mut. 1,5 kilo beras di sana. Beras di sana 10 real. 1,5 berarti 15 real. Kali 6 berarti 90 real. Reale besok kalau musim haji 5.000. Berarti 450.000. Pusing dah. Makanya hati-hati. Itu yang paling ringan. Kalau dilaksanakan di saat penjenengan sedang berikhram. Ini hari-hari biasa enggak, jidal ya sak karepmu. Tapi ya kita di sopan santunnya diminta oleh Allah seperti ini supaya apa? Wahai tamu-tamuku, engkau betul-betul telah mengagungkan aku. Engkau tidak menyakiti, engkau tidak membuat kesalahan. Maka aku ingin memanggilmu kembali untuk datang ke sini lagi. Allah berikan rezeki untuk bisa berangkat umroh. Loh gitu loh Bu. Jadi terkesan seperti itu. Ini ya. Jadi ojo kepadon. Tidak fasik artinya tidak sesuatu yang sudah tahu itu jangan dilanggar. Diusahakan yang baik-baik. Makanya kalau sudah peraturan ya jangan dilanggar. Itu namanya fasik. Orang yang tidak menjalankan apa yang dia punyai ilmu. Itu fasik. Jadi 3 cuma itu aja tuntutannya Allah. Engkau akan diberi pahala masuk surga. Kalau mabrur maka ini pegang kuncinya. Mudah toh?
Rofas. Tidak pikirannya tidak berkait dengan seksual. Apa masuk gitu toh? Iya aja. Karena bagaimana? Karena di sana orang Turki itu cantik-cantik. Nanti dilalai main handphone, terus gini kesandung gluk. Nendang wong itu ayu. Wah, maaf. Ya maaf. Pulang di rumah cerita. Aku ki mau ya Allah nabrak wong itu ayu niku ngono ki lho. Sak urip-urip aja bisa iki lho. Nah, itu sudah tidak boleh, Bapak. Tidak sopan kayak gitu itu. Jadi sana jenengan begitu tuh tidak boleh sudah. Nanti terus duduk bar mau dipikir kok beda ya karo bojoku ya. Nah, malah ngono nanti perpanjangannya jadi kayak gitu. Ini namanya rofas. Rofas itu kalau dikala panjenengan sedang keadaan berikhram maka kena dam. Kalau tidak itu berarti tidak sopan aja lah. Ingin jenengan sebagai tamu yang tidak sopan? Kan enggak kan? Maka kita bertamu itu supaya apa? Kita pulang itu Allah berkesan kita ini tamu yang baik. Sama atau kita namu di rumah orang. Ora baru mangan entek akeh, kok yo nggowo ning kotoran nggone saisan kok yo ora gelem. Iya toh umpamanya begitu kan ya masih ada gitu. Tapi kalau kita wah disai dhewe, mpun mboten napa-napa. Itulah supaya tanda penghargaan kita kepada. Nek jenengan didik putrane kan mesti kayak gitu. Kok nang dalu budhe ki ora kena ngono ki. Harus kena diambil, ayo disai gitulah. Kan begitu biasanya orang-orang perempuan tuh gitu, Pak. Namanya kotor yang ikut nyapu, udah bermalam kok. Ya kan? Kan begitu. Itu kan namanya sopan santun kan harus jaga sama. Sopan santun kita kepada Allah itu di surat Al-Baqarah 197. Tidak jidal, tidak rofas, tidak fasik. Itu aja yang harus kita pegang. Kendalinya cuma ini. Karena ini perintah Allah. Ya. Next lanjut. Karena yang ketiga, kurang memahami aurat. Kaitannya dengan apa aurat ini? Dengan ikhram. Ikhram dan mahramnya. Ya, orang-orang yang bisa melihat aurat kita. Kaitannya dengan seperti ini. Jadi ini harus betul-betul dipelajarkan, ya, betul-betul pegang. Ini dalam surat Al-Ahzab ya, ayatnya 59. Ini tak baca ininya saja biar agak mempersingkat sedikit. Bahwasanya wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu dan anak perempuanmu, ya. Dan perempuan-perempuan yang beriman supaya melakukan pakaiannya untuk menutup seluruh tubuhnya. Ini wanita. Ya. Supaya dia dikenal sebagai apa? Orang yang baik-baik. Berarti nyon pangapunten, nek ana sing isik dawul-dawul, ini belum memenuhi ini. Makanya nek pilihan anggota DPR, terus pilihan wali kota, yuk ditonton toh, kudungan apa ora kudungan. Setidaknya dia berani melanggar ayatnya Allah ini. Wanita itu harus menutup. Gitu loh. Kenapa dia membuka-buka seperti itu? Gitu. Ini, jadi ini adalah kalau dia memang benar-benar orang yang baik-baik, maka onton boten nek kira-kira sing gawe ni ngeten ning dalan iki terus nganggo jilbab ngene iki. Halo Mas, nonton boten. Nganggo jilbab lho iki ning pinggir dalan, wengi-wengi. Nggih. Nganggo jilbab. Halo Mas. Mboten nek kita tuh di jalan diem. Pasti orang, kenapa Ibu kok sendirian? Orang baik-baik itu akan menyapanya seperti itu. Enggak ada sing gene itu terus ora kudungan. Mestine nganggone ngene, rambutnya dawul-dawul. Mestine kan gitu toh. Nggih toh. Nggih toh ngono terus guyu. Kan ngono, beda niku gayane beda. Karo orang yang kerudung kan ini yo kesannya. Yang demikian itu agar sebagai perempuan yang baik-baik. Yaitu dilihat dari orang cara berpakaian. Ya, ini surat Al-Ahzab. Next kita lanjutkan. Nah, dengan ayat tadi, maka seluruh ulama itu sepakat bahwa wanita itu wajib menutup auratnya, harus tertutup. Ya, seluruh badannya. Kemudian berkerudung itu bukan tradisinya bangsa Arab. Dulu bangsa Arab sebelum turun ada Rasulullah itu sama lah ya padha wae. Dia tidak menggunakan apa-apa, tapi setelah turun ayat-ayat itu maka inilah digambarkan sebagai orang yang sudah berkerudung itu adalah orang yang bertakwa.
Makanya jangan nodai dengan kerudung kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ibu nyuwun pangapunten, Bapak nggih maaf sekali. Orang-orang Indonesia di sana itu memang terkenal dengan orang yang suka belanja. Ya. Kemudian kalau dia belanja, dia itu nyinyir, Pak. Karena kebiasaan di sini dia itu begitu, kan berapa ini? Nah, iso bahasa Arab, kam. Nah, dia bilang asaroreal itu. Berapa? Tapi di sana orang pinter, semua ada pinter sekarang. Bahasa Jawa aja bisa kok. Betul aku nggak ngomong, bahasa Jawa aja bisa sekarang di sana itu udah pinter. Karena bangsa Indonesia hobinya belanja. Saking banyaknya. Dan itu dia kan model, kan nyinyir. Dia tuh nggak pernah orang di sana pakai nikop semua. Nggak pernah melihat begitu. Orang Indonesia nyinyir. Nggak 5 real. Karo melirik, karo mencep gitu, Pak. Saya tuh boleh lihat kayak gitu loh corone. Nanti tuh kan es digemesi, Pak. Nih ngasih susuk itu loh, kembalian uang. Karo dikerawuk tangannya. Karena apa? Ulah kita sendiri. Di sana ndak ada, perempuan-perempuan itu sangat terhormat. Ini mohon maaf, ya. Makanya ini tolonglah. Coba tolong. Ini diperhatikan sekali. Karena itu juga begini nanti ikutannya itu. Ya. Ayo, next lanjut. Nah, sekarang bolehlah mau pakai yang model kayak apa itu monggo. Prinsipnya apa? Prinsipnya menutup seluruh badan. Gitu aja pokoknya. Jenengan mau pakai belean buri, belean samping, wah pokoknya sudah monggo, tidak apa-apa. Ya, asal tertutup, ya. Terutama kalau nanti misalkan sedang dalam keadaan berihram, Ibu maaf. Ini ada bukaan di samping. Kaos kakinya cuma segini. Ini mintip segitiga. Ini Bapak bisa justru ketok sing sitik ini jadi penasaran. Ngingsenge niku malah tenanan gitu loh. Nek wis melongo ngoten ndak malahan. Nek malahan. Tapi kayak gini ini malah monggo. Tapi begini ini mestinya kan harusnya panjang. Jadi ini enggak kelihatan. Maksud saya begitu loh ya. Ini terutama nanti di dalam ihram loh ya. Hati-hati sekali. Ya. Atau keseharian kita. Next lanjut. Ada yang begini nih. Ini maksud saya bukan loh. Ini memang gambar eksklusif sekali. Bukan berarti saya kok nganggo bolongnya enggak. Tapi saya mesake banget. Ini yang penjenengan harus perhatikan, ya. Ini tebal. Tapi ini kaos kakinya tipis banget. Ya. Ini, Bu, yang kaitannya dengan pakaian ihram, nanti itu pada waktu minum air Zam-Zam beda dengan tadi yang saya ceritakan. Minum air Zam-Zam berdiri menghadap ke kiblat berdoa. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Turunkan dulu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Turunkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Turunkan lagi, sisakan sedikit. Nanti diguyurkan di kepala. Itu sunnah Rasulullah seperti itu. Lah karena orang banyak yang melaksanakan sunnah Rasulullah, airnya kecer di bawah. Ya enggak apa-apa, mau enggak najis. Cuma basah. Maksudnya begitu. Nah ini yang saya harapkan begini. Nanti kalau ini tipis Ibu, itu jenengan seperti telanjang. Basah kan? Kan akhirnya jadi telapaknya ini kan jadi kelihatan. Nah ini yang saya maksud. Makanya nanti kalau penjenengan berangkat lebih baik pakai hitam. Kaos kaki hitam. Iya. Nanti kalau basah tipis pun begini tidak akan kelihatan. Tapi kalau pas ihram ya jangan beginilah. Muka sakit yang murah 10.000. 4.000 deng. Di Care Free Day. 12.000 dapat 3. Ya. Pakai hitam ya. Nanti kalau penjenengan haji selama haji beli yang gini. Kaos kaki wudhu yang bukaannya di atas, jangan yang di belakang. Kalau di belakang nanti kalau dipakai sujud, buka kalau sudah kendor. Tapi kalau di atas ini lebih aman. Karena apa? Karena selama pelaksanaan haji 3 hari, penjenengan tidak bisa buka auratnya. Kalau yang ikut tarwiyah, kalau yang tidak minimal 2 hari. Jadi pada waktu berangkat dari hotel, labbaik Allahumma hajjan,
Bukan labbaik Allah loh ya. Labbaik Allah. Ya, itu tasnya begitu, labbaik Allahumma hajjan. Yaitu setelah itu penjenengan terkena larangan ihram. Antara lain ini yang menjadi penolong. Alat ini menjadi penolong. Nanti penjenengan kalau antri di kamar mandi masih dalam keadaan berihram, maka inilah sangat membantu. Kalau kaos kaki biasa begini, mesti penjenengan harus duduk nganggo ngene dhewe ora iso, apa meneh wis 60 tahun. Sempoyo nganti bo. Maksud saya begitu. Kalau pakai begini lenden sithik ngene, ya, lenden itu bisa kakinya begini, ini bisa. Karena kita keluar kamar mandi harus sudah dalam keadaan sempurna. Ya, tidak bisa. Dan nanti saya ceritakan itu. Jadi ini belinya yang gini. Paling enggak haji itu 3 hari yo, kudune duwe 3 nek haji barang. Beli 3. Apanya? Ya nanti tinggal digini kan kakinya. Ini tinggal gini. Iya dibuka terus taruh gitu. Jadi nanti ngelumpuk di sini. Iya. Itu kalau lenden sedikit nurunkan atau mungkin lebih lenden ada temboknya kan, jadi bisa gini kan. Terus ini diginikan gitu loh. Tapi kalau kaos kaki biasanya kudunya kan harusnya duduk. Nah duduk jangan mau di mana mau WC. Di luar nggak bisa lagi lah, jenengan keluar dari kamar mandi itu harus sudah dalam keadaan berihram. Itu di saat penjenengan sedang dalam berihram ya. Next lanjut. Nih, yo ini aurat ya ini. Ya itu tertutup, tapi kayak begini nih. Banyak mboten, Pak? Mboten, Pak? Nek mboten benjing kalih kula nggih, tengker pride nggih, kula jak jalan-jalan. Ini sudah enggak pantas lagi. Ya, apalagi kita ini sudah nantinya apalagi kita sudah berhaji. Ya. Ini namanya legging. Next, lanjut. Nih, ngapunten ya Pak, saya tidak bermaksud untuk Bapak zinah mata karena ini, tapi ini adalah pembelajaran. Ya, mau maaf, bodinya ini ngungkuli saya Pak, apik tenan iki. Dhuwur ya toh, gitu. Nek saya udah ngempal kemana-mana, dhuwur langsing, nganggone coklat sisan. Apa yang Bapak bayangkan dengan itu? Ayo. Waheng. Yang dibayangkan langsung waheng loh Bapak. Masya Allah. Kalau ini coba, nyen sewu Bapak. Nek kira-kira penjenengan berjalan di sini, untungnya aku kok yo ora tahu nih ngemul ngeten iki. Ini kan adanya begini di mall toh ya. Iya toh, nek pasar nggak ada ya kayak gitu ya. Nah ini tukang ngemul Pak, kira-kira nyen pangapunten ini bukan lele-lelean loh Pak ya. Nek di belakang ini tuh kira-kira apa yang dilihat? Udungnya kah? Bajunya kah? Oh tasnya ini sampingnya tas toh Pak. Sampingnya tas. Tasnya di sampingnya, iya bener lah. Apalagi ini coklat. Yang dilihat itu gitu lah itu tadi. Koco moto jaran, ya orang Jawa gitu. Koco moto jaran, orang sah ditelok. No. Nek dipandeng neh. Ya ampun, niku ora latihan jeneng. Ya toh? Ini yang dilihat ininya. Dul ngono. Ya ini. Engko nek kira-kira iki jek ning dhuwur, kok beda karo bojoku ya, bojoku wis melorot. Ora mikir. Wong anake wis 4 kok. Ya aja ngono to, aja terus ora trima to. Lah iki sing disawan tanom kaya ngene ya beda. Mbok bayangkan seandainya istrimu masih 17 tahun yang lalu, masih cantik seperti ini. Jangan sekarang dilihat sekarang. Lah wis apa-apa nih wis dipek anake kok. Iya toh, kan begitu toh ya. Iya, aja ora trimo, syukuri. Istrimu adalah istri yang paling baik. Di saat engkau sakit dialah yang ngeloni. Bukan gitu, Pak. Iya toh ya, yang ngeladeni. Ya toh ini. Jadi kalau gitu jangan dibayangkan begini ini loh yang seperti ini. Ini walaupun dia tertutup tapi sudah tidak memenuhi persyaratan. Ya. Next lanjut. Ya tadi kata yang betul. Sampai tak urak-urak loh Pak. Dapat ini eksklusif, ini banyak sekali yang begini. Ini tertutup tapi juga tidak memenuhi persyaratan. Yon pangapunten Pak. Nek bodine ku kaya bodine Masya Allah.
Pragawati ngono ya rada cucukan. Wis ngempal rono rene ya piknik ya nganggo kaya ngene. Nggih ta? Ini Masya Allah. Kathah to ngeten iki. Nggih, wong kadang-kadang wis ana sing wis kudungan wis gayane wis ora karo-karuan, kudungan, Pak, tapi bergaya. Wah! Sampai ngene foto sampai ngene. Wah, Masya Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Berat bahaya, betul bahaya. Ini kalau sudah berhaji itu Masya Allah tidak pas. Next kita lihat lagi. Ini saya sebentar. Nah sekarang ini bapak sekalian, saya konsentrasi ke bapak. Bapak nyuwun pangapunten. Saya tidak berniat sama sekali untuk bapak berzina mata karena tadi. Gambar-gambar itu saya dapatkan eksklusif bapak. Supaya apa? Supaya bapak bisa mengendalikan istrinya. Karena tanggung jawab bapak adalah mendidik istri dan anak. Kalau sampai istri kita seperti tadi bapak termasuk orang yang dayus. Apa itu dayus? Tidak merasa cemburu istrinya dinikmati oleh mata-mata nakal lelaki. Bukan hanya sampai di situ, itu pun nggak apa-apa. Karepmu, ngoten Pak. Tapi besok di akhirat Bapak dimintai pertanggungjawaban. Betul Pak? Makanya kalau istrinya begitu, misalkan pergi jenengan, moh salin nek gelem, ora gelem wis. Ora salu ngusah. Itu Pak. Keras Pak terhadap istri. Betul. Kalau sampai seperti ini, panjenengan nggak bisa ngelekke Pak. Nanti pertanggungjawaban di depan Allah itu berat. Kalau jenengan sudah sempat, dek orang anggone kaya ngono, polahanmu ora kaya ngono, wong wedok kira kaya ngono kuwi polahane. Ya bisa menyampaikan seperti itu Bapak. Besok kalau di akhirat dia disiksa karena yang seperti ini, Bapak, dia tahu Bapak. Mas, aku bantu ngenteni Mas. Iki lho Mas. Iki Indonesia Mas, Indonesia. Aku iki lho Mas. Mas. Nah, Bapak katakan Pak. Dek biyen ning donya kan wis tak kandhani, polahane wong wedok ora kaya ngono. Sikape wong wedok ora kaya ngono. Kowe ndablek kok. Wis tak kandhani nek blonjo ning ngarepan, yo nganggo sing apik aja daster kaya ngono, kudu ngano. Kan aku ndek biyen wis kandhani to dik bolak-balik. Ya maaf ya, goodbye my love. Aku mau ke surga. Pak, betul Pak. Nek bojone ngeyel beno Pak. Loh, makanya nggak usah Pak sekali aja. Sekali ngemot sekali aja Pak. Iya Pak, nek bojone sing ngeyel kayak ngono kuwi. Ngono langsung. Iya, madoni Pak. Karena apa? Surganya ibu semuanya di bawah ini loh kakinya Bapak. Jadi jangan gemen-gemen karo Bapak. Betul Bu. Jangan gemen boso punya desaku Bu. Aduh keterucut. Jangan main-main sama Bapak. Bapak ini adalah rajamu. Surgamu ada di bawah kakinya dia. Kamu masuk surga mudah itu karena kamu merumat Bapak dengan sebaik-baiknya. Ibadah. Karena ibu itu perwaliannya sudah jatuh kepada Bapak. Pada suaminya. Kalau dulu belum, pada orang tuanya. Maka jangan main-main sama lelaki. Lelaki ini raja. Betul Bu. Diapik-apik karo sing lanang. Betul Bu. Jangan main-main. Ini benar loh. Ini pelajaran betul loh Pak. Jadi gitu Pak ya. Tolong. Kalau ibunya nganggo daster ning jobo. Ora usah Pak pisan. Kowe tak elekke pisan lho Bu. Tak elekke pindho lho Bu. Tak elekke nek ora gelem tetep ngeyel kaya ngono, polane tetep entrek-entrekan pun. Itu bukan urusan panjenengan. Serahkan kepada Allah. Matur karo Allah. Ya Allah, saya sudah mendidik istriku untuk dia berbuat baik. Tapi dia ngeyel. Monggo. Serahkan saja. Kalau iso nek aku Pak, nek iso tak ijolke. Ya lah, nek wong wedok ngeyel ngoten niku Pak. Nek iso tak ijolke. Nggih Pak, cocok toh? Cocok kira-kira Pak? Kok kaya permen wae ndak? Istri solihah itu adalah istri yang menjadi pelayan suaminya. Karena itu semua ibadah kok pun jenengan masake ya ibadah untuk ganjaran kok.
Betul tidakkah tahu Bapak Ibu itu ada satu pahala yang besar. Barang siapa mati suaminya ridho. Betul terus harus kawin lho Pak, ini maksud kula ngoten nggih. Ridho pancen wah memang bojoku ini jempolan tenan. Wis tenan jempolan tenan. Karena suaminya ridho, mengakui bahwa ibu adalah pelayannya dia terbaik. Masya Allah Bu, dimasukkan surga plus penjana Rasul puasa. Itu aja sudah jalannya itu rak kok terus ning ngarepe bojone nganggo daster suwek-suwek ning jaba kuingcolonge ra umum. Lah itu loh, itu kan sudah menyalahi. Jadi mari kita benahi lah, mari kita benahi. Mari kita benahi, dua-duanya dibenahi. Ya, karena bagaimanapun suami itu adalah raja kita. Cocok Bu? Cocok? Isah-isah bismillah. Umbah-umbah bismillah. Nyetrika bismillah. Masak bismillah. Semua itu insya Allah menjadi pahala kita. Mudah kok Bu. Betul, istri itu mudah pahalanya. Dek aku ngeluh dek, ini tak keroi. Oh, ganjaran. Ngoten lho Bu. Nggih to? Ketoke kok bojone kok kenapa to Mas? Kok sikilmu kaya ngono? Semper-semper ngopo biasane kok ora sikilku loro, Dek. Kene tak tak pijeti kesleo. Ayo sesuk tak terkene apa? Ngono lho. Ya yang setia ya Bu ya. Insya Allah surganya di bawah Bapak kok Bu. Mudah kok, sangat mudah. Sebagai seorang istri itu asal bapaknya ridho, ya toh, ibu puasa, ya sholat tidak ditinggal loh. Puasa Ramadan sudah, ibu meninggal, surga. Gampang banget kan, ya kan? Makanya mumpung masih punya jimat. Gue nak wis ilang, meninggal, getun. Cok getun ya. Nah ya makanya sekarang masih mumpung masih baik-baik bisa gini, ayolah silahkan. Ya, kita bersama-sama memperbaiki diri. Ya, next lanjut. Nah, ini sekarang Bapak, ini kesalahan yang sering dilakukan, ya. Ini seringkali mata kakinya ini tertutup dengan ihram. Makanya kalau kita harus cerdas, setiap saat itu ihramnya diunjukke. Ya, ini nggak boleh di saat ihram ini berarti karena ihramnya laki-laki itu ini auratnya itu pusar sampai lutut itu aja. Cuma nanti saya harapannya kalau sudah kondul gue sih aja nganggo sing semene. Gue sing nganggo semene no, ya toh. Kan ini auratnya sampai di sini, sampai lutut. Ini kalau begini ndak boleh Bapak. Nek nanti temennya bilang gini, "Pak, niku lho, kemirenmu ketutup." Nah, udah kena dam loh Pak. Kalau ihram sampai udah ketahuan orang lain, itu udah kena dam. Tadi jenengan sendiri, loh, unjuk neneh. Makanya itu harus betul Pak. Itu dalam pemikiran kita harus begitu. Pokoknya kira-kira unjuk ke, gitu loh. Ini, ya, ini jangan sampai tertutup. Nah, karena ini ibaratnya kita di sholat ya begitu Bapak. Sholat itu ya ini yang mestinya kalau kita itu udah pengalaman di ihram, sholat ya agak dinaikkan. Jangan sampai ininya ditutup sampai blembeh dari ke bawah ini. Jangan. Ini harus dibuka. Ya, next lanjut. Ini. Ini loh, eksklusif loh Pak ini. Betul nih. Saya dapatkan ini tuh saya pas haji, saya di pelataran itu. Iki kok bongsoku pakai swetan kok ngini ya aku. Saya sambil tidur Pak keker klik gitu. Tak ambil ini. Ini kan udah begini bahwa pada saat berikhram begini temennya tahu Pak wudelmu ketok. Itu jelas sudah kena harus bayar dam. Jenengan bayar terserah, nggak bayar terserah, itu urusannya dengan Allah. Ini, jadi kalau sudah ada sampai temannya itu tahu, itu sudah diloknya teman lah maksudnya. Temannya sudah mengatakan begitu, itu berarti jenengan harus bayar ihram, bayar dam. Di saat seperti ini sedang berikhram. Kalau tidak berikhram, ya cuma kena dosa ngono wae, gitu loh Pak. Ya, ini hati-hati sekali, ya. Ini apalagi kayak gini nih Pak Nyon pangapunten, ihramnya orang laki-laki itu nggak ada dalemannya juga. Hati-hati kalau duduk. Ini ya Allah ya Rabb, saya itu pernah loh Pak. Masya Allah. Duduk saya naik dia. Kelihatan Pak, astagfirullahaladzim. Saya balik ke sana. Wah ya Allah. Saya itu kan haji itu kan jauh Pak. Ya, rumahnya jauh.
Kalau saya itu biasanya dari tahajud sampai nanti pulang jam 8 tuh baru pulang saya itu. Jadi habis sekalian duha. Tahu manfaatnya duha 12 rakaat? Iya, dibangunkan satu rumah dari emas di surga, Pak. 12 rakaat duha. Makanya itu dihabiskan di sana mumpung. Jangan disia-siakan. Semua pekerjaan jangan disia-siakan. Hanya karena sesuatu yang tidak penting. Blonjo misalkan. Tidak penting tuh. Makanya tuh kejar terus. Apalagi kalau di Masjidil Haram. 100.000 rumah. Kalau Bapak tidak melakukan, tidak punya, besok ngontrak tempat saya. Kan gitu. Saya ikut, ponaan saya ikut. Kamu kalau tidak, besok kamu ngontrak tempat bude ya. Ayo main bude, sholat, saya bilang gitu. Anak ponaan saya kan masih kecil, kelas 5 SD itu ikut umroh. Jadi saya bilang, ayo sholat. Gitu. Jadi kalau dia namanya anak kecil seneng banget kalau gini. Kalau habis masuk di masjid, dia bilang gini, bangun surga, di rumah timbul di surga, yuk gitu. Anak-anak kecil ya. Jadi dia gitu, Masya Allah ini. Ini loh Pak, ini saya maksud. Jadi mohon maaf ya. Banyaklah biasanya saya banyak duduk di masjid. Makanya dapat gini-gini itu karena saya nunggu di masjid itu Pak. Nunggu suruk, kemudian habis itu terus nunggu baru pulang gitu. Karena rumahnya kan jauh. Ya tahu ngapain gitu lah. Kita ngapain lagi? Makan dan dikasih makan. Perlunya apa? Coba kalau kita di sana tamatok mangan turu mantok yo. Rugilah 100.000 loh. Kan kemarin udah dikasih tahu toh, perbuatan yang kau kerjakan itu diganjar dengan 100.000. Ya ini makanya harus, jadi ini hati-hati sekali ya Pak. Kalau gini nanti pas ikhram. Next kan kita lihat lagi. Ini kesalahan nih, tidak disadari. Kalau begini Pak, temannya ada bilang, Pak kok nganggo kuplo, wis labbaik Allahumma hajan kok cek nganggo kuplo, jenengan wajib bayar dam. Ya, makanya sebelum niat itu dipegang-pegang dulu Pak. Kok cocok, lu bener loh Pak, saya enggak ngapusi loh. Kemarin tuh saya haji ya gitu. Nah dari pakai toh, dari Danau Udan, karena kan di gelombang 2. Kita udah siap-siap di Danau Udan semua. Nanti niatnya di atas Jalam Lam. Dia pakai apa Pak? Celana dalam. Lupa, enggak melorot. Udah dibilang enggak apa-apa. Jadi perjalanan yang selama 10 jam itu Pak masih pakai jaket dulu. Nanti kan pramugarinya kan nyampaikan kalau nanti jenengan dapat gelombang 2. Biasanya begitu. Nanti KBH-nya itu memilih di mana mikotnya. Karena mikot yang ditunjuk oleh Rasulullah itu ya Lam. Kalau yang ditunjuk di Jeddah itu adalah dari Mui. Ya. Jadi bukan dari hadis itu. Kebanyakan banyak yang mengambil sudah siap dari embarkasi sini. Ya, cuma sepanjang itu atasannya, ridaknya, selendangnya masih bisa dilempet dulu, nggak apa-apa kalau Bapak. Jadi ininya saja dipakai, kemudian pakai jaket. Nanti kalau sudah akan mendekati sekitar setengah jam, maka suara. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, sebentar lagi kita akan sampai di atas Jalam Lam. Mohon persiapan. Itu bukan suara saya, tapi suaranya pramugari. Iya, pramugarinya begitu. Ya, terus dengan begitu nanti baru dilepas-lepas. Tapi kalau daleman ini kangelan Pak. Kalau ini kan jangan langsung lepas kan tidak apa-apa kan. Kalau daleman susah. Ya. Jadi lebih baik disiapkan dari sini. Jadi ini kena dam Pak kalau gitu. Jadi seperti ini kena dam. Ya makanya harus dijaga betul. Next lanjut. Ini besok maaf di Armina seringkali seperti ini. Janganlah berbaur dengan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sadarlah bahwa ini toilet adalah toilet perempuan. Yang perempuan sadarlah bahwa ini toilet laki-laki. Jangan blusak-blusuk seperti ini. Kita sedang dalam keadaan berikhram. Ya, dengan dalam keadaan berikhram ini, maka kita harus hati-hati. Ini harus betul-betul dijaga. Ini karena manja. Bojone manja. Pak, aku terkena kamar mandi. Nah itu. Dia tidak mau bekerja sama dengan temennya. Nyagerke lanang bojone sing kon ngeterke. Lah ini tidak bagus seperti itu. Ya, bareng-bareng sama temennya kan sudah cukup. Di kamar mandinya sendiri. Nih, jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Next, lanjut. Sekarang yang keempat, kaitannya dengan itu, maka ada pakaian ikhram wanita. Next, lanjut kita lihat. Pakaian ikhram wanita bebas menggunakan apa saja, asal menutup aurat tadi, Al-Ahzab 57. Ya, dan tidak memakai cadar dan sarung tangan. Kalau ada yang memakai cadar, saya mohon maaf untuk bisa didiskusikan dengan ustadznya sendiri. Ya. Next, nanti di bawah ada seperti ini.
Ya, jenengan akan jumpai berihram yang dengan seperti ini. Karena apa? Karena aurat wanita semua tertutup kecuali wajhaki wa kaifi ila ruslim. Nah, wa kaifi ila ruslim inilah yang menjadi satu dan satunya berbeda pendapat. Kalau dilihat dari sini maka ininya ini yang boleh terlihat ini. Ini ditutup. Maka di saat berihram menggunakan seperti ini. Ini bukan sarung tangan. Kalau sarung tangan tidak boleh dipergunakan karena sarung tangan itu semua tertutup. Kalau ini tidak, tutup punggung tangan. Jadi kalau jenengan mengambil yang seperti ini berarti loh ya, jenengan ini harus konsekuensinya setiap keluar itu harus sudah siap seperti ini. Ini nanti dipakai di luar. Sudah terlanjur terlihat. Ini ya, jadi bedakan kecuali sarung tangan. Kalau sarung tangan tertutup semua. Kalau ini tidak. Antara bahrul kaf dan dahrul kaf itu berbeda. Ya, ini seperti ini. Next kita lanjutkan. Nah ini, wanita yang berihram tidak boleh pakai cadar jenis niqab dan tidak boleh pakai sarung tangan tadi. Saya mohon maaf ya, nanti agak telat sedikit. Bila boleh? Boleh ya? Oke. Boleh banget. Masya Allah. Nggih. Tak cepet-cepetan sedikit. Ya. Jadi ini hadis lewat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi tidak boleh menggunakan niqab. Ya. Next lanjut. Ini. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Aisyah menyatakan pada saat itu istri-istri Rasulullah sedang berihram. Kemudian ada rombongan kabilah yang akan lewat, maka niqabnya itu diturunkan. Nah berarti nanti jangan bisa lihat di Masjid Nabawi itu banyak sekali yang sholat niqabnya dibuka. Pada waktu dia sholat. Karena di situ semua terjamin perempuan semua. Tapi kalau di Masjidil Haram belum tentu. Karena di situ ada lalu lalang orang laki-laki. Itu bedanya di situ. Ya, ini. Kemudian setelah itu maka diturunkan kembali berarti tadi pakai dibuka karena ada kabilah yang akan lewat diturunkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang penting bagi kami yang akan sampaikan. Ini penutup muka ini termasuk masker dan kacamata hitam. Ini bukan kacamata hitam loh ini. Ya. Ini kacamata baca. Untuk melihat jauh. Ini yang saya maksud kacamata hitam. Mak-mak kuwi ben ketok ayu ra tuwek. Dek nganggo kacamata jarang. Ben ra ketok. Beraksi ngono rumangsane wis ngetop. Rumangsane wis ngetop. Iya toh? Tidak hanya tempat-tempat lu semua. Lah ini yang saya maksud itu. Jangan seperti saat di sana itu panas kan. Ibu bisa pakai itu dan harus. Tapi di saat berihram ini tolong hati-hati saya katakan. Karena seluruh tubuhnya tertutup kecuali wajhaki wa kaifihi la ruslim. Hati-hati memegang ini. Ya itu Abi Kolbah, monggo saya sampaikan aja. Ya, ini. Next kita lihat. Yang tidak boleh begini ini loh dan ini. Ini kacamata gaya. Soalnya apa? Obat ayu Bu itu. Soalnya apa? Saya sering toh nek mbok arep foto ngono selfie itu loh. Saya dulu ya tergelitik betul sama anak-anak kecil-kecil SMA di pantai toh. Terus bingung, saya kacamata ini. Ada yang kata, "Oh, saya batayu, saya batayu." Wah, batayu tak koyo ngono itu. Masya Allah. Padahal fungsinya kan hanya untuk menutup panas. Ini tidak bisa Bu dipakai karena itu sudah termasuk menutup sebagian wajah. Bu, ikhram itu cuma 3 hari loh ya. Ingat loh ya. Di Mekah 40 hari. 37 hari jangan pakai silahkan. Tapi saat berikhram tolong dijaga. Gelo nanti jenengan. Nah bagaimana dengan yang pakai fotografi? Bu, nek fotografi itu kan kecanggihan dari teknologi. Ben ora usah gonta-ganti kacamata. Nek ning nggone njaba dadi ireng, ning jero dadi putih. Tolong Bu, enggak usah dipakai, itu sama saja. Sama. Ya, di saat berihram loh, saya katakan loh ya.
Nek nanti selanjutnya monggo 37 hari silahkan. Mbok bengi-bengi arep nganggo ngono ya ben karepmu. Iya, ben koyo wong muta ya ora apa-apa. Nah iya, tapi tolong ya Bu ya. Betul Bu. Jangan sampai, betul. Kemudian masker Bu. Masker ini dipakai bila jenengan sakit watuk banget. Terus dokternya bilang gini, Bu, jenengan ini kena TBC. Nah kan kita enggak tahu ya Bu. Watuk terus kena TBC Bu. Bu, jenengan tak sarankan untuk menggunakan masker terus. Nanti kalau tidak, kasihan temennya ketularan TBC ini. Itu kan dokter ya mengatakan, Bu, tidak ada masalah. Walaupun jenengan ikhram pakai kenceng, pakai masker tumpuk telu, ya tidak ada masalah. Gitu loh. Makanya COVID aja sekarang kemarin dikatakan tidak ada orang masuk sana. Itu Bu. Jadi tolong ya Bu ya. Ini jenengan renungkan betul. Ini saya kasih ilmu. Jadi tolong. Ini termasuk menutup sebagian wajah. Semua tertutup wajhaki wa kaifihi la ruslin. Itu dalilnya. Kecuali ini dan ini. Monggo jenengan nyikapi. Ya, ikhram cuma selama 3 hari. Nanti kalau habis lempar jumroh des pulang. Takbirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kacamata sing gede enggak apa-apa. Siapkan lagi. Nek jenengan bergaya, engko bar lempar jumroh, nganggo kacamata gede ben ayu. Apa-apa pun, monggo. Iya betul. Nanti pulang, habis lempar jumroh pulang pakai kacamata enggak apa-apa. Betul. Pun monggo, apalagi itu panas misalkan. Kita enggak tahu nanti cuacanya untuk jenengan bagaimana ya. Itu. Tapi selama 3 hari tolong jaga. Ya. Sanggup ya Bu ya? Insya Allah ya Bu ya. Kesempurnaannya yang jenengan ambil ya. Ya. Kalau saya nyarankan tidak, karena itu termasuk sudah menutup wajah haki. Maka hati-hati. Ya. Jadi enggak salah kalau jenengan ikut praktek, jenengan pakai gitu tak tegur. Tak tegur. Belilah kacamata 20.000 nggo maca. Dipakai selama 3 hari. Nanti habis itu silahkan. Iya, waktu ikhram, yang penting itu waktu ikhramnya itu loh. Ya, next lanjut. Ini penampilannya wong Indonesia kayak gini, katoan, terus nganggo mau kena separuh. Ini orang Indonesia ini kayak gini. Ya. Iya, banyak sekali. Next lanjut. Ini penampilan orang sana. Ini saya katakan gini, ada yang dia tidak mau buka. Karena ini di Masjidil Haram, di emperan itu loh Bu, emperan Ka'bah. Ini begini. Tapi ada yang dibuka begini. Dia sholat itu dibuka. Nanti kalian begini jumpai banyak di Madinah. Nah yang ini ada begininya. Ini askar. Polisi wedok. Ya Ibu, askar itu yang pakai ini. Nanti kalau yang laki-laki ya seperti polisi biasa. Tapi segini. Next kita. Masya Allah la khawla wa la quwata illa billah. Mohon maaf sekali lagi. Saya dapatkan foto ini sangat-sangat sulit. Sekarang di sana penampilan askar seperti polisi Indonesia. Mohon maaf ya. Jadi tidak tahu sekarang di sana itu seperti apa. Saya tidak mengerti lagi. Dan sekarang penampilan polisi semacam ini. Cadarnya kecil, dia menggunakan seperti ini. Sudah persis polisi Indonesia. Tidak seperti dulu yang dulu pakai seperti ini ada nomornya. Tapi sekarang pakai ini. Kalau di Madinah masih sopan. Dia masih pakai rok, kemudian dia masih menggunakan rompi. Kalau di muka ini, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya saya berikan seperti ini, nanti jangan di sana tidak kaget Bu. Ini sudah mohon maaf. Pagi-pagi yang dilaknat oleh Allah adalah wanita yang menyerupai perempuan. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Makanya kenapa tidak diperkenankan menggunakan seperti ini? Ini adalah punyanya laki-laki. Masya Allah Bu, sekarang ini kayak adanya begini nih. Kemarin saya diambil konangan, saya ngantar umroh lagi, kemarin baru bisa, ini pun dari jarak kejauhan. Ini saya cropping seperti ini, jadi jangan tahu polisi sekarang di sana itu seperti ini. Maaf ya Bu ya, ini saya sampaikan supaya jenengan kok timpang toh dengan yang disampaikan. Di sini seperti ini kok timpang sekali. Dan saya sampaikan di sini jangan oh iya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang jenengan lihat. Itu harapan saya seperti ini. Ini paling baru terakhir kemarin saya November itu Bu, saya bisa dapat ini. Itu. Yang kemarin itu konangan Bu, saya pas begitu konangan, saya ngambil itu konangan. Haram gitu, saya marah.
Masya Allah. Ya afan. Sebetulnya saya nggak untuk apa-apa. Hanya untuk pembelajaran itu loh Bu. Ya, next lanjut. Ini yang kedua, tidak selalu putih Ibu. Ihram wanita tidak selalu putih. Menggunakan ihram yang kotak-kotak kayak gini loh Bu, itu boleh. Ini hadisnya, Aisyah pernah berihram dengan memakai baju yang ditelup berwarna. Ini saya baca di kitab Fathul Bari. Jadi celup dengan warna itu boleh Bu. Jadi tidak menggunakan putih. Memang warna hitam itu adalah warna kesukaan istri Rasulullah. Makanya di sana nanti kalau lihat banyaknya abaya itu warnanya hitam. Kalau ada yang sedikit-sedikit biru apa-apa itu hanya untuk konsumsi orang-orang yang bukan orang sana. Jadi kotak-kotak begini aja boleh, tapi terus ojo kotak-kotak sing abang. Soalnya sing ngungakno kaji Pak Zainal. Ora Pak Jokowi, nek Pak Jokowi kotak-kotake abang. Gojek biar tidak tegang ya ini ya. Next lanjut. Nah ini Bu, hati-hati di Armina. Hati-hati di Armina. Selama penjenengan 3 hari menggunakan ihram, jangan sampai seperti ini. Saya kadang-kadang melihat kasihan betul. Ini saya ambil pada waktu haji terakhir saya tahun 17. Saya kasihan melihat kayak gini nih. Pembekalan yang tidak paham, pembekalan yang tidak didapatkan, maka dia dalam keadaan berihram sudah dicincing-cincing kayak begini nih Bu. Ini di Armina loh Bu. Ini crowded sekali Armina itu. Ya, next lah. Nih sudah kayak gini, antrinya kayak gini nanti kalau dia mau ke kamar mandi. Coba, ini sudah kayak gini. Kapan enggak kasihan Bu? Ini kalau begini ini sudah low. Ini copot Bu. Masya Allah. Next lanjut. Ya atau kayak begini loh Bu, udah dilepasi kayak gini. Enggak boleh Bu. Karena selama menggunakan pakaian ihram, nanti keluar dari kamar mandi harus sudah siap. Makanya tadi saya sampaikan, sampai ini pun sekecil ini saya sampaikan. Itu persoalannya gitu, jangan sampai begini nih. Next kita lihat lagi. Bu maaf ya, wis hari ini wis ngaku kaji. Ya non saya loh Bu, ini ada pertemuan haji-haji di se-Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim Bu. Saya terus habis pertemuan itu saya jajan soto. Ini sudah berhaji kayak gini nih. Apa yang dibayangkan? Ini sudah berhaji loh Bu. Ya, kurang cetok Pak. Diplotok kayak kurang cetok. Ini begitu dia menggak, saya di belakang sini Bu. Begitu dia nunduk langsung cepet. Saya ambil Bu. Nah foto-foto begini nih supaya jenengan bisa tahu. Next lanjut. Ini Bu. Ini haji saya 17 yang terakhir, saya dapatkan ini. Sangat eksklusif. Di belakang tenda ini adalah tenda saya. Kok enggak serem? Tenda saya pas di persisnya di belakangnya ibu ini, laki-laki. Pun ngeten iki nek jenengan kira-kira ngene iki apa sing dibayangke, Pak? Pengen wangsul, malah lu jawab ini. Pengen melotroke ngono. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu, bapak ini di Armina, bapak. Seperti ini di Armina. Apa yang dibayangkan ini bapak di belakangnya? Mikir kan, tadi apa larangannya? Tidak rofas. Nek koyong ini ning burine. Kotange ukurane piro? Nakal kan? Kepetine, korine ngepetine. Ayo laki-laki. Gedendi karo weke bojoku. Kepetine, penes. Itu kayak gitu, ini sudah pikiran rofas. Bapak saya katakan, jangan membuat orang lain rofas. Ini ibu-ibu ini, makanya tidak selalu ihram itu dengan putih, tidak. Kayak begini ini mau bagaimana? Ini kita membuat rofasnya orang lain yang tahu seperti ini. Kan sakit toh Pak. Padahal kalau dia sampai berpikir seperti itu, dam. Sangat Rp10. Ya itu terserah jenengan hatinya. Mau keluarkan tidak mau keluarkan itu jenengan urusan dengan Allah. Bahaya ya Pak. Tak nganyel kita yang mbok-mbok. Ini loh, lah yang dia lihat toh. Enggak, dia gak sadar Pak. Makanya saya kasih pembelajaran. Tidak harus selalu pakai putih. Nah ini sama Pak. Dosa yang tidak tersengaja seperti itu. Di setan gepeng.
Raine sing glowing dipamerke. Bapak buka digedhekke. Oh, raine ngene. Siapa yang dosa, Pak? Jenengan lah. Sana cuma kena dampaknya, sana juga dosa. Karena dia membuat, kalau dia sudah tahu dia membuat zina matanya orang lain kan dia tidak dosa. Tapi yang parah kan bapak. Ini payahnya Pak. Jadi bapak guys, rasa ingin tahunya besar. Kurang cetok digedhekke. Iya di zoom Pak. Lah makanya ini kita latihan Pak. Jadi haji itu jangan seperti itu ya. Ini mohon maaf Bu ya. Jadi jangan pakai putih. Kalau mau pakai putih Ibu, dalamannya harus hitam. Dipangku hitam supaya mati. Iya, kalau dipangku hitam mati ya. Ini jangan sampai terjadi yang semacam ini ya Bu ya. Next lanjut. Loh, coba jangan nikmati. Ini anu loh. Apa ini? Seketika pengaman. Padahal itu begini, oke, belum. Sitik ngintip-intip. Ya. Tapi kalau sudah gini masih bagus ini, nggak kelihatan. Akhirnya kayak polisi tadi kan, kayak gini kan, panjang kan, ini kan sudah tundik, syar'i kan, syar'i, ya. Tapi coba bayangkan dengan putih seperti ini, sebelahnya itu dia menggunakan hitam, nggak akan kelihatan, ya. Oke, kalau pas dia begini, nyun pangapunten ini sama-sama nanti di Armina, ya, Arafah. Nah, kalau sudah begini, ruku Allahu Akbar, wah, nggak kelihatan. Terus kalau sudah sujud, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, langsunglah begini caranya, Masya Allah. Masya Allah. Ibu loh, gini piye coba. Bu, saya tuh khawatir. Nanti kalau di Arafah itu, yang belakangnya bapak-bapak. Orang sujud ngenteni nyengongok gini. Ini dulu diberikan kewanitaan setelah selesai semua praktek baru kewanitaan. Sekarang tidak Bu. Sebelum praktek ini harus didapat supaya tidak terjadi seperti ini. Karena ini pengikut yang di IPHI. Ya, ini eksklusif dapat seperti ini. Ini pembelajaran. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau mau putih silahkan, tapi dipangku dengan hitam. Next, lihat bagaimana bagaimana ikhramnya wanita yang sedang haid, ya. Nanti Ibu sekalian, sedang haid itu kan prioritas. Nanti seandainya jenengan dapat gelombang 1. Gelombang 1 itu kan turunnya di Madinah dulu. Berarti nanti kan penjenengan ngambilnya mikot kan di Bir Ali. Seandainya jenengan mau ke Mekah itu dalam kondisi menstruasi, maka tetaplah itu jenengan melaksanakan mandi ihram, terus menggunakan pakaian ihram. Kemudian nanti kalau sudah berniat bersama-sama mengatakan labbaik Allahumma umratan karena ngambilnya tamattu, ya, maka penjenengan saat itu mulai kena larangan ihram sampai suci. Karena temennya nanti datang tawaf, sa'i, tahallul selesai. Jenengan kalau belum selesai maka tidak boleh dilepas. Jenengan harus mengikuti bahwasanya keluar kamar mandi harus sudah siap seperti ini. Tidur harus pakai kerudung. Nah ini saya ceritakan, saya haji di 2002 Ibu. Saya jadi pembimbingnya MTA. Karena saya kepingin saya itu berangkat ikut yang gelombang 1. Ya, perjalanan itu ternyata saya haid. Ada satu lagi yang haid. Nah selama itu karena saya ini sama-sama wanita, saya lepas kerudung saya. Gitu Ibu, karena sama-sama wanita. Itu. Nah terus yang dari MTA itu dibilangkan sama ustadznya, enggak, kamu harus motong kambing. Nah saya bilang gini dulu, kok kenapa lu kan sama-sama di depan wanita, aku gitu. Saya begitu Bu. Terus saya tak cari, kebetulan ustadz saya, yo berangkat. Saya cari, saya tanya, lu rak popo kan yang ngarepe wong wedok ora ono masalah. Mengatakan seperti itu Bu. Saya enggak bayar, enggak motong apa-apa. Saya sepengetahuan saya itu haji kedua loh Bu. Sepengetahuan saya karena tidak pernah disampaikan seperti ini. Bahwa di saat engkau sedang berihram tidak boleh membuka aurat di depan siapapun.
Walaupun itu wanita, walaupun ibumu. Walaupun itu anakmu, enggak boleh. Gitu loh. Ternyata itu ibu. Itu disuruh motong, kemudian saya mendirikan satu KBIA, kemudian saya itu setiap Senin di rumah saya selalu ada kajian untuk membuat satu buku tuntunan. Termasuk Ustadz Sihabudin. Dulu masih belum di sana, masih di sini, tempat tak kunjung. Kemudian termasuk Ustadz Ali yang sekarang sudah almarhum. Allahumma firlahu. Itu. Jadi kajian banyak-banyak ternyata seperti itu. Jadi tidak diperkenankan membuka aurat di depan siapapun. Itu intinya seperti itu. Akhirnya saya bilang, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku pengen kau panggil kembali untuk menyempurnakan kekurangan saya. Dipanggil Bu, haji yang ketiga. Untuk menyempurnakan goro-goro meng aurat. Kecewa saya, Masya Allah, nunggunya 5 tahun ya kalau tidak saya mati. Kecewa saya, betul. Jadi makanya saya katakan ini saya tularan kepada penjenengan saat penjenengan sedang berikhram. Betul-betul harus dijaga. Nah yang headnya begitu itu. Sampai dia bersih, nanti mandinya orang diusek-usek, enggak pakai keramas. Mandi aja dibasahi dari ini sampai bawah sudah suci. Kemudian suruh ngantarkan suami atau ketua regunya. Kalau jangan sepuh suruh ngantarkan ketua regunya atau siapa yang mau ngantarkan. Untuk melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Sudah selesai umrohnya. Tapi harus menunggu sampai suci. Itu. Berat ya Bu ya. Makanya saya tidak ahlinya. Kalau ada yang masih muda ya tolong diskusikan dengan dokter kandungan ya. Tapi kalau jenengan sudah ikhlas kira-kira nanti misalkan aku sedino kok nanti sudah suci ya sudah. Kalau jenengan sudah ikhlas ya enggak apa. Tapi ya pokoknya itu di saat itu aja jenengan bagaimana nanti baiknya dokter kandungan. Lain jenengan membuat persiapan 3 kali haid sebelum hari hanya itu datanya. Jadi nanti dokter akan menganalisa gitu. Nggih. Nih. Jadi tetap nanti kalau jenengan pas jenengan gelombang 1 semua niatnya dari atas ya lam-lam, maka jenengan ya harus dari atas ya lam-lam. Ini kalau ini di Keng Abdul Aziz atau Jeddah ini MUI ya. Kemudian nanti jenengan gelombang 1 mulainya diberari yang jenengan diberari harus ikut seperti yang lain. Labbaik Allahumma umrotan. Karena apa? Karena mengambil tamattu, mendahulukan umroh baru haji. Karena kan masih lama rentannya ya. Paham ya Bu ya, bagi yang haid ya. Kalau masih kurang nanti catat WA saya, enggak apa-apa, nanti tak jawab. Kalau ada kekurangan dalam pemahaman, oke? Next lanjut. Ini. Jadi ini hadisnya di mana pada waktu kita haid itu tidak boleh ini. Semua dikerjakan manasiknya kecuali ini. Tawaf di sekali kader tidak boleh yang dikerjakan. Yaitu makanya harus nunggu suci, tadi saya sampaikan. Ini hadisnya, ya. Terus ini catatan penting ini pada hari-hari sebelum suci atau dari haid, maka larangan ihram tetap harus berlaku. Tidur ya kudu nganggo kudung. Itu, ya. Next lanjut. Nah ini, kalau dalam ritual haji ya. Dalam ritual haji, dan saya lho Bu, ini karena kalau kita tawaf ifadah kan haji itu kan itu salul ya, tambahnya kan ada tawaf ifadah ya. Terus ini misalkan rukun haji tawaf ifadah itu. Kalau jenengan belum bisa melaksanakan, kemudian waktunya jenengan sudah harus pulang atau berpindah ke Madinah, maka ini ada pendapat-pendapat ini. Menurut Syekh Utsaimin ya, kalau memungkinkan nanti kembali ke Mekah bisa tidak apa-apa. Tapi kalau tidak memungkinkan kembali ke Mekah, maka tawaf ifadah ini dengan menyumbat darah haidnya. Disumbat kalau itu masih bancar ya. Kalau sudah tinggal ngeplek, maka itu harus dengan bersih, kemudian pakai softtek yang baru berangkat ke Masjidil Haram. Ini, ya. Kemudian ada pendapat lagi dari Ibnu Taimiyah. Jadi ada 2 cara. Kalau misalkan itu karena rukun, nanti hajinya tidak sah karena tidak melaksanakan tawaf ifadah. Maka ini caranya 1 dihentikan darahnya, ya. Kemudian yang kedua seperti tadi Syekh Utsaimin. Jadi menyumbat, kemudian kita melaksanakan cepat supaya nanti kalau misalkan nanti keluar lagi di sa'i tidak ada masalah. Yang penting tawafnya tok itu loh, dikejar tawafnya tok. Itu bagi yang masih mendapatkan haid, ya. Next lanjut. Ini sebetulnya Allah tidak menginginkan satu kesukaran, ada kemudahan-kemudahan. Jadi caranya seperti tadi supaya tetap
hajinya itu sah karena itu rukun, maka tetap caranya seperti itu. Ya, next lanjut. Ini masih hanya aja, dalil-dalilnya aja ya. Next. Nah ini. Nah, bagaimana dengan tawaf wada? Ya, tawaf wada itu adalah tawaf pamitan. Selesai kita akan meninggalkan Ka'bah, maka kita akan melaksanakan tawaf pamitan atau tawaf wada. Ini dari Ibnu Abbas berkata manusia diperintahkan agar akhir dari ibadah haji mereka adalah tawaf di Baitullah, tetapi diberikan keringanan bagi perempuan yang haid. Jadi tidak usah ngoyo. Ya, kalau laki-laki tidak tawaf wada kan itu wajib hukumnya. Nek perempuan bisa, tapi apa? Dia bisa, tapi jangan masuk. Artinya pamitan bisa, tapi di emperan aja. Yang penting terus ndonga Allahumma la taj'al hada akhira ahdina. Ya Allah, jangan jadikan kunjungan ini kunjungan yang terakhir bagi kami. Ya, ini untuk perempuan jadi di luaran saja. Ya. Sudah Ibu ya, enggak tak lanjutkan. Ya kurang sedikit tapi enggak tak lanjutkan ya, sudah 7:30 loh. Tadi saya sudah izin ya. Sekilas saja. Lain-lain dari itu. Next ini lain-lain dari itu. Ingat, ini dari Umar radhiyallahu anha berkata, sungguh lebih baik aku lebih baik melakukan 70 dosa di ruqyah itu daerah di luar Mekah daripada melakukan 1 dosa di dalam Mekah. Karena apa? Orang di dalam Mekah, di dalam tanah haram itu berbuat baik itu lipatan pahalanya besar, berbuat jelek pun seperti itu. Ya, makanya orang sana ini gitu, rumahnya di luar tanah haram, jadi nek padu nyeneni anake. Makanya orang sana itu kan istrinya kan lebih dari 1 biasanya. Ini kok padu-padune ora surapopo gitu. Ya loh Pak, ini betul loh Pak, saya cerita ini ya ini. Jadi hati-hati Ibu, ini lagu saya sampaikan ini kan Jul Ummah yang meriwayatkan. Jadi jangan sampai panjenengan berbuat dolim di tanah suci. Oke ya, insya Allah ya. Yang kedua, sepilas. Ini nanti ya, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ingat Ibu di Armina, bawa kresek untuk membuang panty liner. Biar tidak kececeran kemana-mana. Buang sampah pada tempatnya. Nanti di sana adanya cuma begini. Ibu selama 3 hari itu laki-laki tidak pernah masuk di situ. Ya, hati-hati. Bawa kresek yang sopan, kresek kecil-kecil, masukkan panty liner di situ. Dan misalkan pakai celana yang sekali buang, masukkan di panty kresek, buang di tempat. Nanti betul. Ini kalau tidak bertahan nanti orang itu jijik semua di sana. Betul. Ini tolong dijaga. Armina itu sangat berat sekali ya. Nih, kemudian bersuci di pesawat. Ini yang penting. 10 jam jenengan berangkat ke bisa Madinah, bisa Jeddah ya. Bisa. Ini untuk penjenengan bersuci di pesawat karena ada kena satu kali sholat, maka caranya Ibu, jenengan jangan menggunakan lecing di dalam rok. Jangan pakai underrok biasa. Ya, karena apa? Nanti diskusikan sama Bapak. Nek arek kebelet pipis nganggo sarung karo kathok penak ndi? Iya. Iya, nanti sama. Lah kalau kita pakai underrok begitu kita tinggal mincing gitu. Karena tidak ada air seperti di pom bensin. Maka menjenengan siapkan seperti ini, maaf ya. Seperti ini atau botol kosong kecil. Ditaruh di tasnya. Itu untuk menjaga selama perjalanan 10 jam. Karena najis kita semua ini najisnya mughaladoh. Najis yang bisa bersih, bisa suci kembali karena apa? Air mengalir. Maka cara kita menggunakan ini enggak mungkin 10 jam dia enggak tahan enggak pipis. Ini ambil tisu di sini dilap, Bu. Karena kita tidak tahu yang di depan kita tadi laki-laki itu seperti keran. Dibuka langsung ngocor. Tapi kalau perempuan kan enggak, harus duduk. Makanya ini dilap dulu, dikeringkan, kemudian dipasang lagi tisu. 3 baru kita buka duduk. Kalau jenengan nggak begitu, najisnya di sini. Di paha penjenengan. Nek sholat piye? Ya toh? Nah terus habis itu yang selanjutnya jangan terus langsung mengambil air yang tadi saya katakan, ngambil dari sini terus dikepiok piuk. Najisnya nyemprot rono, nyemprot rene. Maka keringkan dulu barangnya dengan tisu.
baru aliri walaupun dengan seketik, insya Allah itu sudah suci. Jadi nanti kalau sholat ininya juga enggak kena, insya Allah kesucian itu terjamin. Karena syarat sah sholat adalah harus suci dari hadas dan najis. Oh, pinter semua toh. Makanya ini harus diterapkan Bu di sini. Insya Allah. Terus kemudian nanti ini dibuang di sini, jangan ditaruh di sini. Kadang-kadang ya, Masya Allah, sakar PDW jangan dibuang di dalam sini. Itu yang saya weling ya Bu ya. Jadi pakai underrok biasa. Jangan pakai legging. Engko nek durung lorotke ora ana banyu wis kebelet pipis ngompros. Ya tau wong ora nganggo pampers terus endi najis kabeh, celanane najis, klambine najis. Bagaimana mau sholat? Kalau misalkan harus sholat 1 kali di dalam pesawat atau misalkan di Jeddah kan tidak bisa. Ini perhatikan, ini hanya untuk ibu, ya. Kalau bapak tidak ada masalah, bapak kaya keran buka cur langsung cur. Nah kita tidak bisa, ya. Nih, ya. Dikit lagi, ini kesukaan wanita. Iya Bu. Mulai ini nggak saya tadi sudah saya jawab sudah tak terang ya. Pokoknya gimana Pak? Adam. Ya Pak ya, cerewet di sebenarnya, Adam, itu aja. Oke ya, terus lagi lanjut, suka gibah ini loh pangkalnya, nanti jadi padu. Antara ini jadi padu kalau gini. Nah ini terus, banyak Bu orang-orang kota, mohon maaf saya lagi, mohon maaf, orang-orang kota banyak sekali. Setelah dia selesai melaksanakan haji, maka bengesnya wandel banget. Terus mencap-mencap blonjo, ya tadi. Itulah yang saya itu, ini kesukaan wanita seperti ini. Maka janganlah bertabaruj. Karena kita akan mati, kita berlatih mati. Ya, makanya Allah tidak butuh ini, tidak butuh tabaruj tadi. Tapi Allah membutuhkan amalanmu. Ya, terus yang terakhir ini berbelanja ini ada kesukaan. Tadi sudah tak cerita ke yang panjang. Cuma saya mohon maaf, sekali lagi saya ingatkan. Nanti kalau di kebun kurma ya Bu, semua bisa dicicipi. Memang harganya mahal, di kebun kurma itu harganya mahal. Karena ada fasilitas kita bisa mencicipi. Tapi saya mohon maaf, jangan membawa kresek. Apa tuh maksudnya Bu Umi? Ya, nanti bilang gini, halal, halal. Iya, jalan gitu lagi, halal, halal. Nanti pulang bisa bawa banyak sekali di kreseknya. Apa ada begitu? Ada. Wong umroh ya gitu kok Bu. Makanya saya ingatkan pada penjenengan. Wong ora ono niat beli ta. Tidak ada niat untuk beli di situ, tahu kalau mahal. Ya toh. Maka tolonglah, enggak usah begitu, secukupnya. Yang belum pernah dimakan ya minta halal, halal. Itu makan. Itu ya kira-kira begitu. Jadi ini ada serba-serbi yang ketujuh ini adalah sangat penting. Ibu, Bapak siapkan yang terbaik untuk Allah ya. Berangkat ini bukan hanya sekedar mikir oleh-oleh, tapi berangkat ini persiapkan sedekah penjenengan. Iya, harus ada agenda untuk mempersiapkan sedekah. Jadi nanti kalau ngasih, jangan semata-mata buka dompet, terus itu akan dikerumuni dengan orang-orang lain. Jadi kalau ngasih pura-pura nggak ngerti, jadi itu kalau mau ngasih begitu aja. Nanti kalau jangan sekali buka dompet itu pasti. Jadi usahakan agendakan utama dengan sedekah. Karena sedekah fungsinya adalah menolak bala. Siapa tahu bala yang ada di sana itu tersibakkan dengan sedekah kita di pagi hari. Monggo terserah jenengan. 40 hari saya siapkan, 1 hari 10.000. Silahkan atau 2 real. Silahkan. Alhamdulillah. Tapi cara memberinya seperti itu. Jangan semata-mata memberi dengan yang ewer-ewer. Kalau ewer-ewer jenengan cuma persiapan sehari 2 tok 10.000. Ya, umpamanya 2 real tok. Nanti semua datengin kecewa dia. Soalnya jenengan seperti pemurah. Terus dia datang. Orang-orang itu duda, oh itu pinter banget Bu. Matanya itu memang jeli banget. Jadi gitu udah ngerti. Oh gitu. Orang sing seneng sedekah. Udah ngerti banget kok. Betul, makanya itu tolong persiapkan betul-betul. Jangan hanya bersiap dengan ilmu manasik sok, tapi sedekah itu lebih penting untuk menyibakkan bala. Ya Bu ya, Bapak ya. Insya Allah ya. Ya inilah mudah-mudahan tambahan-tambahan ilmu ini bisa menjadi masuk di hati sehingga lebih hati-hati. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan tambahan ini kesempurnaan hajinya tergapai. Insya Allah mabrur dan bisa mentalkan mabrur sepanjang hayat.
Selamat jalan tamu-tamu Allah. Jabatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khaira haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada panjenengan bekal takwa. Kemudian Allah memberikan ampunan dosa-dosa panjenengan kondur haji sebagaimana bayi yang baru terlahir dari rahim ibu. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan dimanapun panjenengan berada. Ya. Kalau ada kurangnya saya hanya sekedar timun wungko ya. Dan saya sekedar lempung dikatoi. Kalau ada kurangnya saya mau dimaafkan. Saya bisa berbicara ini karena Allah yang membantu untuk saya bisa berbicara. Kalau ada kurangnya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.